Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang akan saya beri sebuah judul yaitu Berkat Kehidupan. Judul firman Tuhan hari ini yaitu Berkat Kehidupan. Nah, siapapun di antara kita pasti menginginkan kehidupan jadi berkati Tuhan. Baik di dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi dan sebagainya. Kita semua rindu bahwa kehidupan kita dipenuhi limpah dengan berkat-berkat Allah. Nah, di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 di sini kita mau belajar bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, langsung saja kita baca ayat pokok kita. Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ini adalah nyanyian ziarah Daud. Ya Bapak Ibu, nyanyian ziarah adalah nyanyian yang dinyanyikan dalam perjalanan ibadah. Nah, di sana Daud mengingatkan bahwa ketika umat beribadah, dibutuhkan hati yang rukun. Rukun berarti baik. Rukun berarti damai, tidak ada perselisihan. Rukun juga berarti bersatu hati, bersepakat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau boleh saya simpulkan, waktu umat atau jemaat beribadah, haruslah beribadah dengan hati yang damai, tanpa perselisihan, dan bersatu hati memuliakan nama Tuhan. Nah, ini adalah salah satu konsep beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Beribadah dengan suasana hati yang damai, tanpa perselisihan, tanpa permusuhan, dan menyatukan hati memuliakan nama Tuhan. Nah, tapi mungkin seringkali kita jumpai atau mungkin kita alami sendiri Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ya, waktu kita beribadah kita masih menyimpan suatu kebencian. Kita mungkin masih menyimpan suatu amarah terhadap sesama kita mungkin, terhadap suami, terhadap istri, rekan kerja, rekan sepelayanan dan sebagainya. Jauh dari kata damai. Nah, waktu kita beribadah dengan sikap demikian, ibadah kita akan menjadi sia-sia. Waktu kita beribadah dengan sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, akan menjadi ibadah yang sia-sia. Bahkan ketika kita memberikan suatu korban persembahan, itu bahkan menjadi persembahan yang kurang layak di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 23 sampai 24 demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 24 saya ulangi, tinggalkan persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai. Bapak Ibu garis bawahi, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Satu ayat lagi mungkin di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi waktu kita Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan, jadi apapun bentuk ibadahnya, baik itu persekutuan rumah tangga, baik itu komsel-komsel, pemazmur mengingatkan kita, datanglah dengan hati yang damai, tanpa perselisihan, tanpa amarah, dengan hati yang sepakat. Ini penting sekali karena Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jadi penting sekali untuk kita memperbaiki motivasi kita, memperbaiki mindset kita waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, dan jangan sampai ibadah yang kita jalani menjadi ibadah yang sia-sia, ibadah yang tidak mendatangkan berkat, ibadah yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa harus dengan sikap hati yang benar? Karena di dalam kerukunan, di dalam kedamaian, ya Tuhan ini janjikan berkat dan kehidupan yang disediakan bagi umatnya. Ya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita yang kita jalani ini. Disediakan bagi setiap kita umat-umat Tuhan yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menikmati berkat-berkat Allah, berkat-berkat yang khusus di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah khususnya, di sepanjang hidup kita, di dalam rumah tangga, di dalam usaha kita, firman Tuhan ingatkan kita bersama, yaitu datanglah kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang damai, tanpa perselisihan, tanpa amarah. Saya percaya kalau itu kita lakukan ketika kita beribadah, ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan menggenapi firman-Nya, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, nikmati berkat-berkat kehidupan yang Tuhan sediakan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Perbaiki motivasi kita, perbaiki hati kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ini yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Mari berdoa bersama saya. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kami untuk memperbaiki diri kami. Sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya semakin hari kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Dan kami boleh memperbaiki motivasi kami. Memperbaiki sikap hati kami ketika kami Tuhan menghadap Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Usaha pekerjaan semuanya, rumah tangga diberkati Tuhan dengan tidak terbatas. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami melalui hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Smile.